Halo teman-teman semua, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di depan gedung finishing karoseri Adiputro. Seperti biasa kalau aku opening di sini pasti akan menjemput lahirnya bus. Ini sekarang tanggal 28 Maret 2024 menjelang arus mudik Lebaran. Ini pasti banyak banget bus-bus yang rilis dari karoseri. Seperti yang kita tahu di sana di tempat parkiran depan gedung finishing Adiputro biasanya lengang. Ini full bus-bus yang akan masuk ke finishing teman-teman, karena emang perusahaan atau bus itu mencari momentum di angkutan lebaran ini, jadi ngeluarin bus baru, armada baru di momen lebaran ini. Nah, salah satunya yaitu bus yang akan aku jemput ini, yaitu PO City Trans. Teman-teman kalau denger City Trans pasti gak asing, terutama warga pengelaju antara Bandung dan Jakarta. City Trans ini terkenal layanan shuttle atau travel yang melayani lintasan Jakarta-Bandung, Semarang-Jakarta, Semarang-Bandung, dan lain sebagainya. Sekarang di tahun 2024 ini, City Trans kembali menghadirkan gebrakan, yaitu dia menghadirkan big bus teman-teman, yang langsung terjun di rute paling panas se-Indonesia, yaitu Malang menuju ke Jakarta. Seperti apa unitnya, seperti apa fasilitas yang ditawarkan, untuk itu ikut terus videoku kali ini. Nah, sebelum jauh mereview bus ini, aku akan sedikit menjelaskan sejarah tentang City Trans ini teman-teman. City Trans lahir pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 11 September 2005. Pool pertamanya berada di Jalan Imam Bonjol, Bandung. Kala itu rute pertamanya dari Bandung menuju ke Semanggi, Jakarta. Dan hanya mengandalkan 4 unit aja kala itu. City Trans juga pernah memiliki Mercedes-Benz Sprinter yang mana kala itu sebagai pelopor shuttle dengan kendaraan eksklusif. Nah, di tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret, City Trans secara resmi bergabung dengan Bluebird dan semakin ekspansi ke timur, seperti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tahun 2024 ini, City Trans menghadirkan layanan terbaru nih dengan meluncurkan 10 unit big bus yang akan memiliki layanan reguler antar kota, antar provinsi. Sekarang aku berada di gedung finishing karoseri Adiputro. Di sisi utara nampak ada 1, 2, 3, 4 unit bus City Trans yang sedang proses finishing. Dan di sebelahnya ini ada unitnya Big Bird. Ada 1, 2, 3. 3 di sini, yang 2 masih di dalam mungkin ya. Sebelum aku jauh akan mereview tentang hadirnya bus City Trans ini, sebelumnya aku akan ngasih tahu, ngejelasin dulu bahwa City Trans itu per Maret 2019 udah bergabung dengan Bluebird Group teman-teman. 2 bus ini itu masih satu naungan. Walaupun warnanya beda, tapi ini masih satu grup. Dan Big Bird ini dikhususkan untuk divisi pariwisatanya Bluebird, sedangkan City Trans ini yang akan diterjunkan di rute akap. Seperti yang aku kasih tahu tadi, bus ini akan dijalankan di rute yang menurutku ini paling kompetitif di Indonesia, yaitu rute Jakarta menuju Malang teman-teman. Untuk bus Big Bird ini, dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 dengan model double glass kayak gini. Sedangkan untuk yang City Trans, dia menggunakan sasis Hino RM280 ABS yang menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Ada perbedaan nih untuk yang divisi pariwisata dan divisi akapnya. Mungkin pariwisata saat ini masih lebih cenderung memilih yang model double glass kayak gini teman-teman ya. Tapi kalau yang akap kayaknya agak beda nih. Modelnya tuh cenderung lebih sering aku lihat yang single glass kayak gini teman-teman. Mungkin karena pandangannya lebih luas, biar bisa lihat jalanan lebih enak gitu kan. Sekarang kita lihat bagian eksteriornya ya. Kalau yang ini kayaknya belum siap deh, karena masih ada banyak coret-coretan untuk direvisi bagian eksterior catnya teman-teman. Kita sekarang geser ke sini dulu aja. Dia menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass SHD lagi, berarti kacanya ini lebar banget dan lumayan tinggi. Bodi bus ini menggunakan SHD dengan tinggi kurang lebih sekitar 3,85 meter kayak gitu. Yang biasanya di atas itu tulisannya Jetbus 5 itu diilangin, lalu diganti dengan
Bluebird Group lengkap dengan logonya teman-teman. Terus di sini ada tulisan logo City Trans, Adiputro, dan ini adalah muka dari Jetbus 5. Jetbus 5 itu kalau liverinya simple kayak gini tuh cakep banget ya. Jadi pas gitu loh, kita bisa lihat kerennya lekukan garis desain dari Jetbus 5 itu sendiri. Oke, kita geser ke bagian sampingnya teman-teman ya. Yang paling aku seneng dari Jetbus 5 yaitu selendangnya itu nggak nutupin kaca samping. Jadi pandangan penumpang itu lebih leluasa, apalagi dia menggunakan single glass. Lebih leluasa lagi untuk pandangan dari penumpangnya itu sendiri. Liverynya simple banget, warna hitam di sini ada garis kuning, ada tulisan City Trans, dan di belakangnya kayak ada apa ini ya, pola-pola yang unik sih menurutku dan simple. Nah, di bagian belakangnya ini yang menurutku liverynya kayaknya lebih rame nih, karena di sini ada pola-pola kayak gini, kanan kiri, di tengahnya ada warna hitam dan kuningnya City Trans. Ini nggak diblok sampai ke sini, cuman di garis tengah aja, dan di samping kiri kanannya ada pola-polanya gitu teman-teman. Kita lihat bagian paling atas, di situ ada kamera. Nah, ngomongin masalah kamera, ternyata di bus City Trans ini banyak banget kamera-kamera yang mendukung kinerja driver, terutama dalam hal mengatasi blind spot teman-teman. Nanti akan jelasin juga, di depan sana juga ada, di belakangnya ada kamera, jadi misalkan busnya mundur, kita bisa jadi tahu gitu loh, di belakang itu ada apa aja, stiker-stiker mengenai pemesanan tiket, dan di situ ada aplikasinya City Trans, sudah diperoleh di App Store maupun Play Store teman-teman. Ini mesinnya belum nyala. Yang jelas dia menggunakan RM280 kalau udah nyala. Untuk ukuran bus big bus ini tuh suaranya halus banget. Beda dengan merek-merek lainnya untuk bus yang cc-nya gede itu biasanya kan suaranya agak berisik dari luar. Tapi ini dari luar pun suaranya lebih cenderung lebih senyap dibandingkan dengan yang lainnya. Yuk kita langsung aja ke depan. Ini masih proses finishing kanan kiri. Dan bus ini kan menggunakan Hino RM280. Dia udah suspensinya udara dan sistemnya itu suspensinya tipe suspensi wide. Posisinya suspensi itu ada di sini dan di sini. Kalau suspensi wide otomatis dia bisa dibuat bodi tinggi tuh. Jadi bodinya tinggi, kelihatan gagah dan pastinya stabil karena dia posisinya suspensinya itu agak melebar, nggak berada di batang sasis. Keunggulan lainnya tentang Hino RM ini karena dia itu bisa dibuat SHD, otomatis bodinya tinggi dan juga bagasinya juga tinggi teman-teman. Nah bagasinya segini nih, setinggiku kayaknya ya. Bagasi tinggi yang bisa buat masukin motor, dan Hino RM ini dia itu juga space frame, jadi bagasinya itu tembus dari sini ke sisi sana kayak gitu. Jadi volume dari bagasi itu sendiri itu bisa luas dan bisa menampung banyak barang bawaan, termasuk nantinya ketika pas jalan misalkan ada paket, ada kardus, ada koper penumpang, itu bisa masuk sekaligus teman-teman. Bus ini menggunakan tipe pintu tengah. Bisa kita lihat dari sini itu ada dua kelas nih. Jadi pintu tengah ini sebagai batas, yang sebelah sini itu kayaknya kelasnya lebih tinggi, yang belakang ini di bawahnya yang depan situ. Buat teman-teman yang penasaran, di sebelah sana udah ada jadi, udah ready 1 unit. Setelah itu kita akan menuju ke sana, kita review bagian interiornya, oke? Siap, dan bisa kita lihat desainnya tuh simple tapi kalau dilihat tetap elegan teman-teman. Dia menggunakan warna dasar
abu-abu dengan ada corak warna hitam dan kuning khas dari City Trans. Buat kalian yang sering naik City Trans, untuk yang shuttle-nya yang HS Premium atau HS Komuter dan lain sebagainya, itu kan pasti identik dengan warna ini ya. Nah ini sekarang udah berkembang lebih gede, segini, sepanjang 12 meter menjadi big bus teman-teman. Nah bagian belakangnya kalau pas terang gini kelihatan cakep banget ya. Livery-nya nggak terlalu rame, terus garis-garis desain Jetbus 5-nya itu keluar gitu teman-teman. Lebih menonjol dan elegan aja gitu. Oh ya tadi aku ngomongin masalah kamera ya. Di atas ada kamera untuk menghindari blind spot bagian belakang. Dan yuk aku tunjukin di depan situ juga ada kamera lagi nih teman-teman. Yang mungkin jarang sih ada bus yang pakai kamera ini. Nah bentar. Nah ini. Ini dia. Nah ini adalah kamera blind spot mungkin ya nih ya. Nah di sini. Jadi untuk faktor safety juga untuk membantu driver dalam hal berkendara untuk agar busnya ini nggak terjadi apa-apa dan mengurangi hal yang tidak diinginkan, dipasanglah kamera di sini dan di belakang dan di beberapa titik lainnya. Di sini juga ada deh kayaknya nih. Ini mungkin untuk kamera depan juga disediain teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada apa-apa bisa kita lihat dari sini kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran dalamnya seperti apa sih? Kayaknya mewah banget deh. Soalnya bus rute Jakarta Malang rata-rata mewah banget. Mewahnya tuh di luar Nurul gitu. Yang mana merupakan grup transportasi yang cukup besar dan langsung terjun ke rute Malang Jakarta, udah pasti kalian bakal kebayangkan gimana mewahnya dari bus ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini sekarang aku berada di kabin kemudinya bus City Trans yang rencananya akan dijalankan di rute Jakarta-Malang. Ini menggunakan Hino RM280, transmisinya manual dengan pandangan driver sangat leluasa. Ini single glass, terus spionnya udah disesuaikan, berbeda dengan edisi Jetbus sebelumnya. Ini lebih enak untuk dilihat dan ada tambahan beberapa titik-titik blind spot teman-teman. Antara ruangan kru dengan penumpang itu ada sekatnya teman-teman. Penumpang kalau ada sekat gini dipisah dengan antara ruang kru dengan penumpang, itu penumpang akan merasa lebih private, privasinya lebih terjaga lagi dan lebih nyaman aja gitu mungkin ya. Motif kayu kayak gini dan ada apa ya ini ya? Kayaknya dilihat dari dalam lebih kelihatan deh motifnya. Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam. Aku bilang masuk Malang harus kasta kemewahannya tuh tingkat tinggi. Seperti bus yang satu ini, dia menghadirkan kelas baru, mungkin baru ini ya di bus ya. Konsep tempat duduk yang mirip dengan pesawat. Nah, dibentuk kayak gini dengan konfigurasi satu-satu. Total untuk kelas seperti ini ada 4 seat aja teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan disekat di sini. Yuk kita sekarang mereview lebih detail mengenai seatnya di sini. Oke, kita sekarang coba duduk ya. Wah, asli nyaman banget. Ini untuk satu orang, ini kursinya lebar banget, lega banget. Asli. Aku sampai kehabisan kata-kata untuk mendefinisikan kerennya
interior dari bus City Trans ini. Ini ada kayak semacam partisi gini. Jadi misalkan kalau kita tidur, ini yang sebelah nggak kelihatan. Di sini juga ada semacam kayak bantal. Nah, bantal ini tuh bisa di-adjust naik turun gini, disesuaikan dengan posisi bagian belakang kepala kita. Soalnya kan tingginya setiap orang tuh beda-beda ya. Nah, ini bisa dinaik turunin gini, dipasin buat istirahat gini. Enak banget. Dengan adanya kayak gini, misalkan pihak bus, operator bus nggak menyediakan bantal pun, itu udah aman karena ada bantal yang menempel di seatnya ini, teman-teman. Oh ya, seatnya ini dia menggunakan seat garapan dari Aldila Malang. Nah, mungkin Aldila juga baru pertama kali ini membuat konsep seat yang bentuknya ini seperti pesawat. Gokil sih. Ini ada leg rest di sini. Ini kalau misalkan direbahin. Nah, untuk masalah hiburan, di sini juga disediakan audio video on demand yang basisnya ini Android. Ini bisa Netflix-an, YouTube-an, dan lain sebagainya. Ini bener-bener nyaman banget sih ketika naik bus ini. Lalu di sini juga disediakan port USB. Lalu ada Type-C juga di sini. Dan yang beda dari bus lainnya, di sini disediakan wireless charging, teman-teman. Jadi misalkan HP kalian tuh support wireless charging, tinggal nempel di sini aja, udah langsung nyala kayak gitu. Lalu di sini juga ada tempat untuk penyimpanan apa gitu, ada 2 slot. Ini lumayan gede dan finishingnya juga lembut banget. Dan di sini juga ada selimutnya nih, teman-teman. Nah, ini selimutnya diplastikin kayak gini, plastik habis kayak keluar dari laundry gitu. Dan di Malang, selain busnya premium, layanan premium, yang khas dari Malang yaitu snacknya ini cukup melimpah. Nah, kayak gini. Kita coba lihat ya snacknya ya. Ini ada berapa macam ya? Ini ada nabati 1. Lalu ada sari roti 2. Ada apa ya? Wah, cuanki 3. Ada minuman teh botol 4. Terus ada apa lagi ya? Ada Pringles 5. Coco Crunch 6. Kacang 7. Permen 8. Nah, yang terakhir ada tisu basah, sikat gigi, dan ada apa ini? Oh, ucapan terima kasih dari City Trans karena telah menggunakan armadanya. Rasanya kalau naik bus ke Malang, snacknya nggak banyak tuh kayaknya kurang afdol ya. Makanya City Trans masuk ke Malang tuh langsung menghadirkan snack sebanyak ini loh. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen makan lebih proper lagi, tenang. Meja makannya nih, teman-teman. Nah, misalkan mau makan ini nih, cuanki. Tinggal gini aja. Ini juga untuk cup holder untuk botol-botol yang ukurannya lumayan gede kayak gitu. Nah, sebelum kita bergeser ke bagian belakang, aku mau mengomentari masalah sekatnya nih, teman-teman. Ini sekatnya ini estetik juga ya. Di sini ada kayak semacam stiker, ada kayak motif-motif gitu. Lalu di sini ada motif juga, yang tengahnya ini logonya City Trans atau Bluebird Group. Bus ini disediakan CCTV, di sini ada, di situ ada, di belakang ada. Jadi, nah, salah satu kegunaan dari CCTV itu sendiri, seperti yang kita tahu, bus itu kan angkutan umum ya. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh naik asalkan beli tiket. Sedangkan kita tidak tahu orang naik itu punya berniat apa atau sekarang ada modus kejahatan apa. Misalkan orang beli tiket untuk melakukan modus kejahatan. Makanya salah satu upaya dari pihak bus
perusahaan untuk bus penyedia jasa layanan transportasi untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu dengan memasang CCTV di berbagai titik, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada CCTV kayak gitu, orang yang akan melakukan kejahatan itu langsung merasa diawasi dan pasti akan berpikir berkali-kali untuk melakukan aksinya. Makanya dengan adanya kayak gini, penumpang akan merasa lebih aman dan nyaman selama dalam perjalanan dari Malang ke Jakarta. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian sini. Oke, yuk let's go. Loh, ada Mas Givari. Gimana? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini ada toilet nih, teman-teman. Bisa kita lihat, toiletnya menggunakan toilet tengah. Nah, kayak gini. Wah, ini lumayan mewah toiletnya. Dia ini toilet ada wastafel, ada jet showernya, lalu di sini ada aksen-aksennya City Trans atau Bluebird, teman-teman. Nah, toiletnya ini walaupun mewah, ada klosetnya gini, ini hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja, dan ini hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan. Misalkan bus lagi isi solar. Nah, mendingan teman-teman langsung cari toilet di luar aja, karena takutnya nanti langsung jatuh ke bawah dan kasihan yang diparkirin. Makanya ini hanya bisa digunakan saat berjalan dan untuk buang air kecil aja kayak gitu. Yuk langsung aja menuju ke sini. Sebelum kita masuk di kelas yang belakang, aku akan nunjukin ke teman-teman bagian tengahnya ini. Ini toilet udah selesai kita bahas. CCTV juga udah ada di sini. Ada berapa titik berarti ya di dalam bus ini ya? 3 titik ya. Sini ada, situ ada, dan di driver juga ada. Di sini ada mini cafe. Mini cafe-nya ini gede banget. Minuman kayak kopi, teh, lalu ada mie cup instan. Di sini ada gelas-gelas kertas, dan di sini juga disediakan dispenser. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen menikmati kopi teh secara free selama dalam perjalanan, bisa langsung menuju ke sini. Ini free dan ini layanan untuk penumpang City Trans untuk rute Jakarta ke Malang ataupun sebaliknya. Lalu di sini juga ada TV. TV-nya lumayan gede di sini untuk entertainment dari kelas sebelah sini. Oke, sekarang kameranya view-nya aku balik dan aku akan nunjukin ke teman-teman fasilitas di kelas belakang ini. Yuk. Ini ada kursi, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 4 ada 16 kursi kelas eksekutif dengan leg rest terpisah kayak gini, teman-teman. Jadi dari depan sampai ke belakang bus ini cuman berisi 20 penumpang aja. Nah, ini bisa kita lihat jarak antar seatnya ini lumayan longgar. Di sini, di belakang sini, terutama yang sini sih. Ini misalkan dibuat tambahan sebagai bagasi tambahan cocok ya kayaknya ya. Oh, di sini juga lumayan. Nah, sekarang aku mau nyobain duduk di kursi sebelah sini. Ini kursinya dari Aldila dengan tampilan yang baru. Ini ada logonya City Trans di sini. Ini juga ada, dan ini tuh reclining seat, bisa direbahin kayak gini. Nah, direbahin gini sambil kita selonjoran gini. Wah, asli ini Jakarta Malang nggak bakal kerasa ini. Cara baru menikmati sebuah bus ini kayaknya nih. Kalau kita lihat interiornya gini lumayan beda dari yang lainnya. Nah, leg rest-nya di sini ini memiliki fungsi yang cukup banyak. Ini bisa diginiin. Misalkan ada anak kecil yang kalau misalkan digini dia kakinya nggak sampai, ini bisa bisa digeser ke arah ke dalam. Terus bisa kita buka, ini bisa tempat untuk menaruh sepatu. Sini, set. Lalu di bawah sini juga ada bisa sebagai footrest nih, teman-teman. Nah, untuk chargernya ini beda dengan Jepang. Kalau ada wireless chargernya, ini ada port USB dan Type-C-nya. Jadi buat kalian para pengguna user iPhone, langsung aja usah bawa kabel tambahan, bisa langsung nyolok di USB Type-C. Lalu di sini juga ada selimut yang tulisannya City Trans, dan tak lupa pasti ada
snack yang sangat-sangat melimpah. Snacknya kalau aku lihat ini sama sih dengan yang di depan sana. Kita balikin lagi. Oh ya, nggak lupa di sini juga ada sabuk pengaman atau seat belt di setiap kursinya. Kita balikin lagi. Dan juga ini juga ada bantalnya teman-teman. Bantal yang bisa di-adjust naik turun sesuai dengan posisi kepala belakang kita. Jadi kalau mau istirahat tinggal disesuaikan ini aja, bisa tidur dengan nyenyak kayak gitu. Konfigurasinya pun juga cukup unik. Dua-dua dan kursi yang di paling belakang ini leg rest-nya berbeda. Yuk kita langsung aja ke sini. Berbeda karena posisinya nggak memungkinkan untuk dibuat leg rest duduk. Jadi dia menggunakan leg rest yang nyambung jadi satu dari seatnya ini. Kita coba duduk di sini. Rasa tinggi banget ya, karena posisinya ini emang sini lebih tinggi. Di sini tuh kita berarti duduk di atasnya mesin. Tapi ini kan menggunakan Hino RM. Dari luar aja suaranya halus, apalagi di dalam ya. Udah ditambahin peredam-peredam, jadinya insya Allah bakal lebih halus lagi teman. Rencananya bis ini akan dijalankan mulai musim arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 ini, dan setelah itu akan jalan reguler Malang ke Jakarta. Malang Jakarta merupakan rute pertamanya untuk bus City Trans ini. Infonya ada 10, gak cuma 1-2, tapi 10 yang bentukan kayak gini yang akan dijalankan di rute Jakarta Malang, lalu ada yang ke Jogja, dan coming soon juga ada yang di Bandung teman-teman. Seru banget ini, akhirnya City Trans melebarkan sayapnya di berbagai kota, nggak tanggung-tanggung, langsung menggunakan big bus dengan kelas premium kayak gini. Gokil sih, patut ditunggu ya, apalagi bus ini kan basicnya shuttle. Pastinya titik jemputnya itu nggak terlalu banyak, cuman 2 atau 3 titik, langsung cus berangkat ke Jakarta. Misalkan dari Jakarta 2-3 titik cus langsung ke Surabaya atau ke Malang ataupun sebaliknya kayak gitu teman-teman. Patut dinantikan sih, lain perdana dari bus ini.